Keluarga yang kuat di dalam Tuhan, jilid yang keempat dengan judul Keluarga yang mempermuliakan Kristus. Bacaan firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loloh batu, melainkan pada loloh daging, yaitu di dalam hati manusia. Transparansi lintas dimensi bisa disebut sebagai istilah yang lebih tepat untuk mengistilahkan pembahasan kita tentang bagaimana sikap, perilaku, dan tindak tanduk kita dan keluarga Kristen. Kita sadari ataupun tidak, kehidupan Kristen kita menyandang gelar terang dunia. Dan gelar ini menimbulkan pertanyaan yang serius, bagaimana mungkin seorang pendosa yang gelap bisa menyandang gelar terang dunia? Memang benar kita adalah pendosa yang jahat dan licik dan tidak pantas menyandang gelar terang dunia. Seperti tulis dalam Roma 3:23 yang mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan seharusnya dibinasakan oleh karena kesalahan tersebut. Roma 6:23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Namun berkat kehadiran Kristus dan penerimanya atas kita sebagai pendosa lewat alam pengampunan dan keselamatan, seperti yang tertulis dalam Yohanes 3:16 yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Berkat Kristus kita tidak hanya diselamatkan, akan tapi juga dijadikan sebagai agen terang. Matius 5:14 mengatakan, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Setiap orang yang menerima Kristus, dirinya menyandang peran dan tanggung jawab sebagai duta Kristus, yang artinya adalah bahwasanya dalam diri setiap orang percaya Kristus hidup, dan di dalam diri orang tersebut keberadaan Kristus inilah yang menyebabkan terangnya terpancar melalui diri kita orang percaya. Inilah yang dimaksudkan bahwa kita yang percaya adalah surat terbuka yang bisa dibaca, atau lebih tepatnya diamati dan dicermati oleh setiap orang. Sebagaimana terang yang percaya menerangi, demikianlah kita menampilkan Kristus lewat seluruh aspek kehidupan kita. Sebagai seorang pribadi, kita menjadi terang bagi keluarga kita, dan terang itu kemudian memancar ke seluruh keluarga. Kisah Rasul 16:31 mengatakan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Berawal dari kepala penjara yang juga sebagai kepala keluarga yang menerima Kristus sebagai juru selamat, seisi rumahnya menjadi percaya. Dan selanjutnya terang Kristus terus memancar ke lingkungannya sehingga semakin banyak jiwa-jiwa lainnya yang sebelumnya berada dalam kegelapan kini diterangi oleh terang kemuliaan Allah. Keluarga kepala penjara ini pun akhirnya menjadi berkat dan terang bagi bangsa-bangsa. Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, Kolose 3:17 mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Seorang yang terdidik untuk berintegritas yang tinggi, perkataannya tidak akan menyimpang dari kebenaran. Closing statement yang kedua, 1 Korintus 2:4 mengatakan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Ingat, perkataan yang terlontar dari mulut seorang mewakili jati dirinya. Efesus 6:19 mengatakan, dan juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Lebih baik sedikit bicara tetapi syarat makna daripada limpah kata namun sia-sia. Tuhan Yesus memberkati.